Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum mengajak ke materi, alangkah baiknya jika Anda untuk klik tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng agar Anda dapat mengupdate video-video terbaru tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang psikologi pembaca. Dan yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang pengertian dari psikologi pembaca. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpresentasikan karya sastra mengalami berbagai peristiwa kejiwaan. Yang menjadi objek kajian pada psikologi pembaca adalah baca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra. Dalam kajian kali ini, kita bisa mengambil contoh jika kita membaca sebuah novel atau sedang melihat sebuah drama atau melihat sebuah film FTV lah ya. Nah, di situ kita dibuat masuk ke dalam cerita itu sama si penulis, dimana kita sedang berimajinasi tentang alur cerita dari film itu sendiri. Di situ kita bisa meresapi sebuah drama yang dilakukan oleh aktor atau tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Kita bisa merasa sedih, senang, gembira, dan juga kita bisa menangis, terharu melihat sebuah kejadian tragedi atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita itu. Nah, itu yang akan dikaji dalam psikologi pembaca ini. Bagaimana berhasilnya seorang penulis adalah berhasilnya untuk mengajak pembaca masuk ke dalam sebuah cerita. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dalam hubungannya dengan pembaca, ada jenis-jenis karya sastra tertentu yang dipilih dan disukai oleh suatu kelompok pembaca, tetapi ditolak atau tidak disukai oleh kelompok pembaca yang lain. Artinya, kita dapat melihat adanya hubungan antara karya sastra dengan selera pembaca, dengan latar belakang usia, perkembangan psikologis, pengalaman, dan pendidikan tertentu. Seseorang akan lebih memilih karya sastra dengan isi dan teknik penyajian atau aliran kesastraan tertentu. Selanjutnya yaitu hubungan psikologi pembaca dengan resepsi sastra. Dalam hubungan antara psikologi sastra dengan pembaca, sama-sama memiliki fokus kajian pada pembaca yang secara nyata membaca, menikmati, dan menanggapi karya sastra. Maka, psikologi pembaca tentu saja memiliki hubungan dengan resepsi sastra. Dalam hal ini, pengertian siapa pembaca dan apa yang dialami ketika ia membaca, bahkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi, serta bagaimana dia memilih karya sastra yang dibaca, dan bagaimana dia menanggapi karya yang dibaca yang dibahas dalam resepsi sastra juga dipakai dalam psikologi sastra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dengan karya sastra. Di sini ada dua pendekatan, yakni pendekatan resepsi melalui kritik dan yang kedua adalah pendekatan resepsi melalui intelektualitas. Yang pertama adalah pendekatan respirasi melalui kritik. Adalah dalam pendekatan ini, respirasi melalui kritik sastra. Kritikus dianggap sebagai peran penting dalam karya sastra karena kritikuslah dapat menetapkan konkretisasi atau pemaknaan karya sastra, dan kritikuslah yang mewujudkan penempatan dan penilaian karya sastra tersebut. Pendekatan resepsi melalui kritik sastra dikembangkan oleh Felix
mereka, dalam pendekatan ini kritikus dianggap sebagai penanggap utama dan khas. Yang kedua adalah pendekatan resepsi melalui intelektualitas. Dalam pendekatan ini, untuk mengetahui resepsi pembaca yang terwujud dalam hubungan antara dua karya sastra atau lebih. Asumsinya, karya sastra tertentu merupakan bentuk tanggapan atau transformasi terhadap karya sastra sebelumnya. Selanjutnya yaitu kajian psikologi pembaca. Dalam kajian psikologi pembaca, resepsi pembaca secara psikologis tentunya pasti akan terjadi dibandingkan resepsi yang lain. Contohnya, ada dua pembaca novel, dan novel dibaca yaitu dengan judul yang sama. Tetapi tentunya si pembaca pertama dengan yang kedua itu memiliki resepsi yang berbeda dan pendapat yang berbeda mengenai novel ini. Pendapat keduanya tidak sama, karena setiap sudut pandang dari kedua pembaca akan berbeda. Misalnya, mengenai tokoh, karakter tokoh, tema, ataupun pesan moral atau amanat yang terkandung dalam novel ini, mereka memiliki perbedaan pendapat. Karena yang mereka pahami dari novel ini sesuai dengan kejiwaan mereka yang didapat setelah membaca novel tersebut. Nah, penerimaan nilai sastra biasanya justru berasal dari aspek psikologi. Seperti yang dijelaskan tadi, aspek psikologi itu jiwa dari pembaca tersebut, apa yang mereka dapat setelah membaca novel ini, dan apa yang mereka rasakan setelah membaca novel ini. Tentunya psikologi mereka, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka pahami tentunya akan memiliki resepsi yang berbeda-beda. Kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca itu sendiri, yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca, menghayati, dan mengekspresikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Karena memiliki jiwa dengan berbagai rupa emosi rasa, maka ketika membaca sebuah novel atau menonton sebuah pementasan drama, kita ikut bersedih, gembira, jengkel, bahkan juga menangis. Karena tersentuh oleh pengalaman tokoh-tokoh fiktif. Dengan modal kejiwaan, karya sastra akan meresap secara halus dari pembaca. Oleh sebab itu, pembaca yang bagus tentu mampu meladeni aspek-aspek penting dalam sastra, nilai-nilai dalam sastra yang mampu membentuk sikap dan perilaku dan internalisasikan dalam diri pembaca. Bagi Holland, sastra memiliki efek relief pembebasan, sehingga akhir dari semua analisis seni adalah comfort, sesuatu kesenangan hidup. Kesenangan hidup diperoleh melalui pelepasan. Gagasan bahwa sastra akan menimbulkan kenikmatan muncul sebagai akibat alternasi ritmik antara gangguan dan penguasaan. Orang susah tetapi puas dan senang adalah efek ketika membaca sastra. Orang dapat kecewa psikisnya tetapi lega karena membaca sastra. Dalam proses psikis semacam ini berarti ada gelombang estetis yang merambat dari sastra ke psikis pembaca. Baik, sekian presentasi dari kami dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.